Baik adik-adik, kita kembali lagi belajar matematika ya, pemecahan soal-soal UN. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita belajar operasi bilangan pecahan. Ya, untuk soal pertama, perhatikan ya. Di sini kita diminta untuk mengurutkan pecahan dari terkecil ke terbesar. Ya, ini bilangannya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, bagaimana triknya biar kalian tidak bingung ya? Nah, saya akan bagi coba triknya di sini. Yang pertama kita lakukan adalah bandingkan dulu pecahan, kita ambil dari depan ya, pecahan apa namanya? Angka 0,6 dengan 55%, kemudian dengan 2/3, kemudian dengan yang terakhir itu 0,58. Ya, kita susun nih dulu untuk yang pertama 0,6 dengan 55%. Mana lebih besar atau mana lebih kecil ini? Nah, ini kita jadikan dulu dengan penyebut yang sama. Ini kita ubah jadi pecahan 0,6-nya itu kan menjadi 6/10. Kemudian 55% menjadi 55/100. Nah, ini kan belum sama penyebutnya, sehingga belum bisa kita bandingkan. Nah, bagaimana caranya biar sama? Ini kan 100. Ini 100 ya. Maka ini dijadikan 100 juga, sehingga perlu dikali 10. Nah, penyebutnya dikali 10, maka pembilangnya juga dikali 10, sehingga 6 kali 10 menjadi 60/100. Kemudian ini tetap 55/100. Sehingga sekarang kita bisa berikan tanda 60/100 itu lebih besar dari 55/100. Ya, ini baru yang pertama. Kemudian berikutnya bandingkan 0,6 dengan 2/3. Nah, sama, karena ini kan desimal, kemudian ini pecahan. Kita harus bikin dulu menjadi bentuk yang sama. Misalnya bisa saja menjadi sama-sama pecahan ya, sehingga ini ubah menjadi 6/10. Kemudian ini 2/3. Nah, bagaimana sekarang caranya? Kita samakan penyebut. 10 dengan 3 kita jadikan sama-sama berpenyebut 30 ya. Sehingga ini 10 jadi 30 kan kali 3, sehingga pembilangnya juga kali 3. 6 kali 3 kan jadi 18. Kemudian per 30. Kemudian ini jadi 30 kan harus kali 10 ya, sehingga 2 kali 10 jadi 20, 3 kali 10 jadi 30. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya, kita bisa bandingkan bahwa 18 itu lebih kecil dari 20 ya. Sehingga ini tandanya lebih kecil. Ini bisa kita taruh di sini ya, lebih kecil. Dan ini tadi kan dapatnya lebih besar. Oke. Dan berikutnya ini bandingkan antara 0,6 yang belum ya, 0,6 dengan 0,58. Nah, ini sama-sama desimal kan sudah kelihatan. Yang lebih besar pasti yang 0,6, atau kalau misalnya belum bisa melihat bahwa ini lebih besar 0,6-nya, kita samakan seperti tadi. Jadikan pecahan ini kan jadi 6/10. Ini menjadi 58/100. Nah, belum sama penyebutnya, kita samakan penyebut. Sehingga 10 ini menjadi 100 kan kali 10. Jadi 6 kali 10 itu 60/100. Kemudian ini tetap 58/100. Sehingga sekarang kelihatan perbandingannya bahwa ini menjadi tandanya lebih besar. Sekarang berikutnya bandingkan yang ini 55%. 55% bandingkan dengan 2/3. Nah, ini ada persentase, ada pecahan, sehingga kita bisa ubah dulu jadi pecahan. Ini menjadi 55/100
itu dengan 2/3. Nah, bagaimana sekarang? Ini kan 100, ini 3. Maka kita jadikan penyebut yang sama. Kalikan saja 100 dengan 3. Sehingga ini kan harus jadi 300. Biar jadi 300 kali berapa? Kali 3. Sehingga 55 kali 3 itu kan menjadi 165 per 300. Ini jadi 300 kan harus kali 100. Sehingga pembilangnya juga kali 100. Sehingga menjadi 200 per 300. Nah, sekarang kan sudah kelihatan ya, 165 itu lebih kecil dari 200, sehingga ini tandanya lebih kecil. Oke, berikutnya adalah yang 55% dengan 0,58. 55% dengan 0,58. Nah, sama seperti tadi, kita bisa jadikan pecahan kedua-duanya, ini menjadi 55/100. Ini menjadi 58/100. Nah, sudah sama penyebutnya sih. Kita bisa langsung bandingkan menjadi 55 lebih kecil dari 58. Ini tandanya lebih kecil. Nah, sudah ya. Kemudian berikutnya bandingkan 2/3 dengan 0,58. Nih ya, ini sudah dibandingkan. Dan ini. Dan sekarang adalah yang 2/3 dengan 0,58 ya. 2/3 0,58. Nah, sama seperti tadi, jadikan pecahan kedua-duanya. Ini menjadi 0,58/100. Lalu 3 dengan 100 kita kalikan biar sama penyebutnya, sehingga 3 ini perlu dikali 100, sehingga menjadi 2 kali 100 menjadi 200/300. Ini juga sorry ya, ini bukan 0,58 ya, tapi 58 ya. 58 kali 3 itu adalah 8 kali 3 kan 4, 24 ya, simpan 2, kemudian 5 kali 3 kan 15, tambah 2 kan jadi 17, 174 per 100 kali 3 kan 300 ya, udah sama, sehingga ini tandanya menjadi lebih besar. Nah, sekarang kita susun, ini ya kuncinya, karena minta dari terkecil ke terbesar. Kita susun semua tandanya itu menjadi lebih kecil semua ya. Ini lebih besar. Sekarang ini ya. Balik dari yang pertama, ini kan tandanya lebih besar. Maka kita balik menjadi ini hasil rekapannya ya. Hasil rekapannya menjadi 55% lebih kecil dari 0,6. Kemudian lagi cek yang berikutnya, 0,6 itu lebih kecil dari 2/3. Nih ya. Kemudian berikutnya yang ini 0,6 itu kan lebih besar dari 0,58, sehingga dibalik saja menjadi 0,58 lebih kecil dari 0,6. Kemudian berikutnya yang ini kan sudah lebih kecil tandanya, sehingga bisa langsung tulis 55% lebih kecil dari 2/3. Kemudian berikutnya, nah ini ya, 55% itu sudah tandanya lebih kecil dari 0,58, sehingga 55% lebih kecil dari 0,58. Kemudian ini tadi belum isi ya, ini karena yang lebih besar ya. Kemudian berikutnya 2/3 kan lebih besar dari 0,58, sehingga 0 balik saja ya, 0,58 itu lebih kecil dari 2/3. Nah, sekarang lihat mana pecahan yang paling kecil. Lihat yang mana yang di sebelah kiri paling banyak muncul, itu berarti pecahan yang paling kecil. Yang paling banyak muncul di sini adakah yang 55%? Coba cek 1,
2, 3. 3 ya muncul, berarti 55% itu adalah pecahan yang paling kecil. Kemudian lebih kecil lebih kecil dari, kemudian ini 55% muncul sebanyak 3 kali. Sekarang adakah yang muncul 2 kali di sini lagi? 2 kali ya, 0,58, 0,58. Sehingga lebih kecil dari 0,58. Kemudian lebih kecil. Nah, yang lagi satu yang belum kan 0,6 dengan 2/3 ya. Nah, ini sudah kelihatan ya. 0,6 lebih kecil dari 2/3. Kecil dari 2/3. Ya, sehingga jawabannya adalah yang mana nih? 55%, 0,58, 0,6. Ya, yang A. Ya, soal berikutnya. Nah, itulah hasil dari 2/3 min 2/35 tambah 5/4. Nah, cara atau trik mudahnya, biar nanti kalau misalnya kalian kalikan dulu 4 dengan 3, jadikan pecahan biasa semua ini kan nanti besar-besar angkanya. Nah, cara cepatnya gini aja, keluarin aja bilangan pokoknya 4, itu ada min 2 kurang 2 tambah 5. Ini dikurung ya. Kemudian sekarang bagian pecahannya. Tambah, yang pertama kan 2/3. 2/3, ini juga dikurung ya. 2/3 kurang 3/5. Kemudian tambah 1/4. Oke, kita selesaikan dulu yang ini. 4 kurang 2 kan 2 tambah 5 kan jadi 7. Tambah, nah sekarang kita selesaikan bagian pecahannya. Ini 3 ya. Nah, untuk bagian pecahannya karena penyebutnya 3, 5, dan 4, maka berapa KPK dari 3, 5, dan 4? 60 ya. Nah, untuk jadi 60, nih 3 menjadi 60 kan harus dikali, ini ya, 3 jadi 60 kan harus kali 20, sehingga 2 juga harus kali 20, sehingga menjadi 40. Kemudian kurang, dan berikutnya 5 jadi 60 kan kali 12, sehingga 3 juga harus kali 12, sehingga menjadi 60 ya. 3 kali 12 kan 36. Kemudian tambah 4 jadi 60 kan kali 15, sehingga 1 kali 15 adalah 15. Nah, kurung. Kemudian sama dengan 7-nya biarin, 7 tambah. Nah, sekarang kita hitung ini yang pecahannya. 40 kurang 36 kan sisa 4. 4/60 kan itu jadinya tambah 15/60. Kemudian sama dengan 7 tambah 4 tambah 15 kan 19/60. Hasilnya menjadi 7, 19/60. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya. Hasil dari 1/3/4 bagi 2/4 tambah 1/3. Nah, cara untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa semuanya. Ya, kalau saya tulis ulang, jadi 1/3/4 bagi 2/1/4 tambah 1/1/3. Itu kan sama dengan, ya, ulang dari depan. Jadi 1/3/4 jadikan pecahan biasa itu kan menjadi 1 kali 4 tambah 3 kan jadi 7 bilangnya. Per penyebutnya tetap 4 dan bagi ya. Bagi 2 kali 4 tambah 1 kan jadi bagi 9
per 4 dan tambah 1 kali 3 tambah 1 kan jadi 4 per 3. Nah, tulis kembali di bawahnya sama dengan, nah ini kan ada operasi bagi pada pecahan, sehingga kita bisa ubah menjadi operasi kali. Kalau ini dibalik menjadi operasi kali, maka pecahannya juga dibalik, sehingga menjadi 4 per 9 tambah 4 per 3. Nah, kemudian kalau saya bawa ke sini, ini menjadi sama dengan lagi ya, 7 per 4 kali 4 per 9. Nah, ini bisa kalau prinsip perkalian pecahan kan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut kan gitu. Enggak, ini bisa disederhanain. Sama-sama bagi 4. Ini sisa 1, ini sisa 1. Sehingga penyebutnya menjadi 7 kali 1 kan 7 per 9 tambah 4 per 3 sama dengan, nah ini penjumlahan pecahan. Biar bisa dijumlah, penyebutnya harus sama, sehingga kalikan saja 9 dengan 3 kan jadi penyebut 27. Nah, 9 jadi 27 kan kali 3, sehingga 7 kali 3 itu adalah 21. Tambah, ya penyebutnya 27, 3 jadi 27 kan kali 9, sehingga 4 kali 9 kan 36. Baik, saya pindah lagi ke sini. Nah, 21 tambah 36 itu kan menjadi 50, sama dengan ya, 57 per 27. Nah, sekarang kalian tinggal ubah lagi menjadi pecahan campuran. Ini kan sama dengan, ya 57 bagi 27 kira-kira dapat berapa dia? Ya kan dapat 2. Ya, sebab 27 kali 2 kan 54. Berarti 57 kurang 54 kan sisa lagi 3 ya. 3 per 27. Ada di pilihan? Belum ya. Nah, ini kan bisa disederhanakan lagi. Ini 2, 3 dengan 7 kan bisa sama-sama bagi 3. Sehingga 3 bagi 3 sisa 1 per 27 bagi 3 sisa 9. Sehingga hasilnya adalah 2/9. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang B. Next, soal berikutnya. Ya, nih, hasil dari 1/X kurang X. Ini ya, 1/X kurang X sama dengan. Nah, untuk soal seperti ini, sama seperti tadi, kita harus jadikan dulu penyebutnya sama. Ya, jadikan penyebutnya sama dulu. Nah, bagaimana sekarang biar penyebutnya sama? Kan ini juga harus, ini kan udah 1/X, maka X ini juga harus berpenyebut X, sehingga kita kalikan dengan X. Ya, ini 1/X min, kan X itu aslinya. Nah, biar berpenyebut X, maka kita kalikan dengan X. Ini di atasnya juga X. Ini ya. Kenapa harus X per X? X per X itu kan artinya 1 ya. X bagi X kan 1. Kita tidak boleh mengalihkan dengan angka yang lebih besar dari 1. Nah, sekarang tulis lagi 1/X kurang. Nah, sekarang X kali X kan jadi X kuadrat per X. Ya, sudah sama penyebutnya, sehingga ini menjadi 1 kurang X kuadrat kan nggak bisa dicari nilainya. Sehingga menjadi 1 min X kuadrat per, jadikan 1 ya, X. Nah, inilah bentuknya, sehingga jawabannya adalah yang D. Ya, soal berikutnya. Nah, 2/3 tambah 7/12 bagi 2/3 kurang 7/12. Wah, ini bertumpuk-tumpuk ya. Nah, biar mudah, kita ubah dulu pecahan ini menjadi agar lebih mudah ya. 2/3
tambah 7/12. Kita kurung. Tanda per ini kita ubah jadi bagi di sini, biar tidak bertumpuk banyak ya. Nah, pecahnya kan ini dia. 2/3 kurang 7/12. Ya, dikurung. Sehingga yang kita kerjakan adalah pecahan yang di dalam kurung dulu. Ya, sama seperti tadi. 3 dengan 12 kan harus samakan penyebut. Nah, 3 bisa jadi 12? Bisa ya, kali 4. Sehingga 2-nya juga dikali 4. Sehingga menjadi 2 kali 4 kan 8. 3 kali 4 12. Tambah 7/12. Ini dikurung dulu. Kemudian bagi 3 jadi 12 sama kali 4. Sehingga ini 2 kali 4 kan jadi 8/12 kurang 7/12 sama dengan, nah ini sudah sama nih penyebutnya, sehingga kita bisa sekarang operasikan. 8 tambah 7 kan 15. 15/12 bagi ya, ini sudah sama juga, sehingga 8 kurang 7 kan sisa 1. 1/12. Oke, 15/12. Nah, ini kan bagi. Tanda operasinya kan bagi. Kita ubah jadi kali. Nah, pecahannya maka dibalik. Kaki di kepala, kepala di kaki, menjadi 12/1. Nah, ini kan ada penyebut 12, ada pembilang 12. Sehingga kita bisa sama-sama bagi 12. Coret sisa 1, bagi 12, coret sisa 1. Sehingga sisanya adalah 15 kali 1, sehingga sisa 15 per 1 kali 1 kan 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 15. Jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, soal berikutnya. Ibu membuat roti dengan bahan 2,5 kg terigu. Kemudian 2,5 kg gula dan 1,35 mentega. Jika sebuah roti dibuat dengan berat 3/10 kg, banyak roti yang dapat dibuat oleh ibu adalah. Ya, untuk menyelesaikan soal ini kita cari dulu bahan-bahan yang di adon tersebut. Berapa kilo jadinya dia? Ya, sehingga ini tulis kembali 12 2/5 tambah 2,5 kg gula tambah 1/3/5 mentega kan itu. Kita nggak usah sebut lagi bahan-bahan itu kan akan dicampur jadi satu. Itulah nanti yang dipakai untuk membuat roti kan begitu. Sama dengan kita keluarkan bilangan pokoknya 12 tambah 2 nih ya. Kemudian tambah lagi 1. Kurung. Kemudian tambah. Sekarang ambil bagian pecahannya. Nih. 2/5 kemudian setengah sama 3/5. Ya, 2/5 tambah setengah tambah 3/5. Oke, kurung. Kemudian 12 tambah 2 tambah 1 kan 15. Tambah, sekarang pecahannya ini kan penyebutnya belum sama ya. Kita jadikan penyebut sama dulu. 5, 5, 2 ya. Jadi kan 10 ya. Di per 10. Nah, dari 5 menjadi 10 kan kali 2. Sehingga 2 kali 2 juga menjadi 4. Tambah setengah 2 jadi 10 kan kali 5. Sehingga satunya juga kali 5. Sehingga menjadi 5/10. Tambah 3/5 jadi penyebut 10 kan kali 2. 5-nya nih. Ya, 3 kali 2 kan jadi 6. 6/10. Oke, kita selesaikan dulu. 15 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Kan 4 tambah 5, 9 tambah 6 kan 15. Berarti ini 15/10. Ini jadinya. Kemudian itu akan sama dengan, kalau ya jangan disederhanakan, kita keluar saja 15 bagi 10 kan dapat 1 ya. 15 tambah 1 sisanya kan 5
per 10. Itu ya. Jadi ini menjadi 16, 5 dan 10 kan sama-sama bisa dibagi 5, sehingga sisanya menjadi 16 ya. Bikin seperti ini dulu, 16, 5 per 10, dan saya bawa ke sini sama dengan 16. Nah, ini 5 per 10 kan sama-sama bisa dibagi 2. Kita sederhanain menjadi 16 tambah 5 bagi 5 kan 1 per 10 bagi 5 kan 2. Berarti jadinya adalah 16,5. Berarti adonan yang jadi itu adalah seberat 16,5 kg. Nah, berapa sekarang banyak roti yang dapat dibuat? Baik, kita misalkan dengan X ya, X roti. Sama dengan. Nah, sekarang kita logikakan saja. Misalnya, kalau misalnya ibu mempunyai 20 kg adonan. Kemudian untuk membuat satu buah roti itu memerlukan 1 kg adonan tersebut. Berapa banyak roti yang dapat dibuat? Kan tinggal dibagi. Berarti 20 dibagi dengan 1 kilo kan itu. Nah, ini sama. Sekarang banyak adonan dibagi dengan, ya, banyak adonan kan 16,5 dibagi dengan banyak yang adonan yang diperlukan untuk membuat satu roti, yaitu 3 per 10 sama dengan, nah ini kan pembagian pecahan. Karena ini pecahan masih campuran, yang 16,5 itu kita ubah dulu jadi pecahan biasa menjadi 16 kali 2 kan 32 tambah 1 kan jadi 3 per 2 bagi 3 per 10. Ya, ini step by step dulu. Dan ini kan akan menjadi, nah, ini pecahan. Karena operasi bagi kita ubah jadi kali. Ini 3 per 2 kali. Nah, pecahan dibalik. Jadi 10 per 3. Nah, sekarang kan bisa disederhanain nih. Saya bawa ke sini ya. Ya, biar sederhana ini. 3 sama-sama dengan 3 itu bisa dibagi 3 ya. Sehingga ini coret sisa 11. Ini coret sisa 1. Dan 10 dengan 2 bisa sama-sama bagi 2. Ini coret sisa 1. Ini coret sisa 5. Oke, sekarang kita tulis sisanya. Yang di atas kan sisa 11. Ini sama dengan dulu ya. 11 per 1 kali 5 per 1. Ini kan menjadi 11 kali 5 kan 55 per 1 kali 1 kan 1. Ya, 55 bagi 1 ya 55. Berarti roti yang dapat dibuat adalah sebanyak 55 buah. Jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, demikian ya, adik-adik. Semangat terus belajarnya. Jangan di skip-skip videonya biar kalian bisa memahami materinya secara step by step. Ya, nanti kalau sudah sering-sering di latihan pasti akan mahir. Ya, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Ingat, jangan lupa di like, di komen kalau ada pertanyaan, kemudian di subscribe ya. Nah, selanjutnya ingat di share biar teman-teman yang lainnya juga mendapatkan ya sedikit tambahan pengetahuan. Semoga bermanfaat.